Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Jamaah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti umatnya. Bahkan hal ini menjadi amanah yang wajib disampaikan oleh para khatib setiap hari Jumat dalam khutbah-khutbahnya. Ittaqullah, ittaqullah. Takutlah engkau kepada Allah. Dan takutlah engkau dimanapun Anda berada. Dengan rasa takut itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dia takut kepada Allah, takut akan larangannya, maka dia akan dijanjikan banyak hal oleh Allah. Di antaranya adalah surga yang tidak terbatas luasnya. Jamaah rahimakumullah, orang yang paling takut di dunia ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut dia sebagai seorang ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, dia adalah seorang ulama. Dan jika memang kita mengetahui bagaimana kudratnya Allah, kekuasaan Allah yang begitu hebat dan dahsyat, maka kita pasti akan takut kepada Allah. Bagaimana Allah telah menciptakan dunia ini, dan kita merupakan ciptaan yang paling kecil, jamaah. Kita dibandingkan dengan batu yang ada di sekitar kita. Jangan kira bahwa batu ini adalah benda mati. Jangan kira bahwa gunung yang tinggi itu adalah benda mati. Suatu ketika kalau memang Allah berkuasa untuk memusnahkan kita dengan batu-batu itu, maka batu-batu itu yang secara kasat mata kita katakan adalah benda mati, maka dia akan hidup. Maka dalam hadisnya Rasul mengatakan, atau kama qala, lau arafa an-nas qadrallah haqqa qadrih ma'asaw rabbah. Jika memang kita mengetahui kekuasaan Allah yang begitu besar, kita kecil di antara para gunung-gunung itu. Kita kecil di antara ciptaan Allah yang begitu hebat. Bumi ini kecil dibandingkan dengan langit yang begitu luas. Planet-planet yang bertebaran yang lebih jauh, lebih besar lagi. Maka kita nggak ada apa-apanya, jamaah. Di manakah Allah? Allah pasti lebih besar dari itu semuanya. Kemudian Sulaiman bin Abdul Malik, seorang anak raja ketika waktu zaman itu, saat mendengar ada petir, dia kemudian ketakutan sekali. Ketakutan, padahal itu kata ulama yang ada di sampingnya, wahai anakku, janganlah engkau takut dengan yang namanya barqon, kilat, petir, menyambar-nyambar yang begitu dahsyat. Itu adalah rahmatnya Allah. Bagaimana engkau takut dengan rahmatnya Allah sementara engkau tidak takut pada waktu Allah ghadab, yaitu Allah marah. Bagaimana kemarahan Allah itu? Hujan merupakan rahmat dan kasih sayangnya Allah, jamaah. Kenapa kita harus takut? Petir merupakan kekuasaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Andaikan misalkan kita tidak diberi hujan dalam waktu 1 tahun, mati kita. Maka ini kekuasaan Allah, maka ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Sementara kita kadang takut kepadanya, padahal ini adalah kasih sayang Allah. Bagaimana kita tidak takut saat Allah memberikan kemarahannya? Berupa apa itu? Mungkin tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya, gempa. Ini jamaah. Wa iyaya farhabun, dan padakulah engkau harus takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah padaku jika engkau adalah seorang mukmin. Ada seorang bernama Fudail bin Iyad. Dia nangis melihat ada seorang anak kecil yang setiap harinya dia adalah seorang perempuan kecil yang qawwamah sawwamah, senantiasa berpuasa, senantiasa menjalankan aktivitas malamnya untuk menghambakan diri kepada Allah dengan qiyamul lail, tahajudan dan lain sebagainya.
Suatu ketika dia mendatangi seorang perempuan kecil. Anak kecil itu sedang sakit keras di atas pembaringannya. Kemudian diberikan semangat oleh Fudail bin Iyad. Engkau adalah seorang yang qawwamah, sawwamah. Banyak engkau berpuasa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Tapi perempuan itu masih nangis. Apa yang engkau tangiskan? Engkau adalah seorang yang ibadahnya hebat, lebih hebat dariku. Kata Fudail bin Iyad, ini adalah orang yang hebat juga di zamannya. Ulama yang senantiasa berpuasa, qiyamul lail, menjalankan aktivitasnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mendengar langsung dari perempuan kecil itu, lau safartu ya ulama ila Makkah wahdi akhafu wa kaifa usafiru ilallah. Jika aku, wahai seorang alim, aku bepergian sendiri ke Makkah, aku rasa takut itu selalu ada di dalam hatiku. Bagaimana aku kemudian bepergian sendiri untuk menghadap Allah? Subhanallah jamaah. Kita pasti akan mati dan kita menghadap sendiri kepada Allah, kepada Maha yang telah menciptakan kita semuanya. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas kenikmatan yang aku berikan kepada kalian. Apapun itu, umur panjang, rizki, anak, istri, mobil, dan semua rumah dan lain sebagainya, semua yang ada pada kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan kuota yang kecil pun jamaah, kuota kita dibuat untuk apa? Inilah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Subhanallah, tidak ada yang lepas dari pertanyaan Allah tentang nikmat yang telah diberikan kepada kita. Hasan al-Basri jamaah, suatu ketika nangis, dia nangis terus menjelang akhir hayatnya. Kenapa seperti itu? Dia takut akan pembalasan kepada dirinya atas dosa-dosa. Padahal Hasan al-Basri ini adalah seorang ulama yang hebat. Dia menyangka bahwa dosanya itu lebih besar daripada pahalanya. Maka ini adalah tanda-tanda keimanan seorang. Jika memang seorang melihat bahwa dosanya lebih besar daripada pahala yang dia kumpulkan, maka ini merupakan tanda-tanda kebesaran keimanan seorang. Karena kata Rasul bahwa al-mu'min yara dambahu kal jibal. Seorang mukmin yang sejati adalah melihat dosa-dosanya seperti halnya gunung yang besar sekali. Sementara orang munafik adalah orang yang melihat ya dambahu kadzubab. Dosa-dosanya seperti halnya lalat, kecil. Itu kan dosa kecil, nggak masalah. Besok kita istighfar lagi selesai. Tidak bisa jemaah. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ada seorang zaman itu, zaman ulama dulu, dia melihat dosa-dosanya yang sangat banyak, kemudian mewasiatkan kepada keluarganya, wahai keluargaku, jika engkau melihatku nanti mati, maka jangan engkau kubur aku. Terus apa yang harus kami lakukan? Bakar aku. Kenapa wahai ayah? Kata anaknya, aku takut ketemu Allah, biar aku menjadi butiran debu saja. Dosa-dosaku sangat banyak, nak. Aku takut ketemu Allah, biar aku tidak dibangkitkan lagi karena aku sudah menjadi butiran debu, nak. Apa yang terjadi setelah mati? Amanah itu dilaksanakan, kemudian dibangkitkan dia dari kuburnya. Setelah di akhirat nanti ditanyai, kenapa engkau melakukan hal itu, wahai fulan? Kata Allah, kemudian aku takut padamu ya Allah, aku takut padamu. Kemudian Allah mengatakan, abdi qad ghafartu wa adkhaltukal jannah. Aku hari ini telah menghapus dosa-dosamu wahai hambaku fulan, dan aku memasukkan engkau dalam surganya. Dari
cerita di atas bukan berarti kita menjalankan syariahnya orang-orang Hindu dan Buddha yang membakar diri, tidak. Tapi rasa takut itulah yang kemudian memberikannya Allah untuk mengampuni orang tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.